Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jafar Sidi, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langgang Buana, Bandung, dengan NIDN 04 05 04 6202. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu rancangan pembelajaran semester RPS pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktek negosiasi dan mediasi dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, tentu didasarkan pada DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi mata kuliah ini, praktikum negosiasi dan mediasi, merupakan mata kuliah pilihan semester genap tahun akademik 2023-2024 pada program studi ilmu hukum. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa pada semester 6. Pada mata kuliah ini akan dibahas mengenai pertama, istilah dan pengertian arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa APS menurut doktrin dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nomor 2, perbandingan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Nomor 3, falsafah dan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nomor 4, mekanisme penyelesaian sengketa melalui APS dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nomor 5, keuntungan dan kelebihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. Nomor 6, pihak-pihak dalam negosiasi dan mediasi. Nomor 7, sistematika akta kesepakatan bersama. 8, pembuatan surat kuasa khusus pihak-pihak yang berselisih. 9, merancang klausula penyelesaian sengketa sebelum sengketa terjadi, yaitu terdapat dalam kontrak. Nomor 10, merancang perjanjian penyelesaian sengketa setelah sengketa terjadi, terdapat dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang 30 tahun 1999. Nomor 11, merancang kesepakatan bersama penyelesaian sengketa melalui negosiasi. 12, merancang kesepakatan bersama penyelesaian sengketa melalui negosiasi lanjutan. 13, merancang kesepakatan bersama penyelesaian sengketa melalui mediasi. 14, merancang kesepakatan bersama penyelesaian sengketa melalui mediasi lanjutan. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar baik dari sisi teori maupun sisi praktek dan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi dan mediasi yang tepat digunakan dalam penyusunan baik dalam usulan penelitian maupun tugas akhir pada program studi sarjana ilmu hukum. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang tentunya diturunkan dari capaian pembelajaran program studi. Adapun capaian pembelajaran studi adalah
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap religius, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, bermasyarakat, beragama, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Menguasai konsep, proses, dan fungsi yang relevan dalam bidang penyelesaian sengketa. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang ada. Mampu menginterpretasikan dan mengimplementasikan konsep, teori, metode, dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan falsafah bidang hukum penyelesaian sengketa secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran dan praktek negosiasi dan mediasi. Mengimplementasikan dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan falsafah dalam penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perdagangan (RIPA) dalam era disrupsi. Mampu mengidentifikasi, menginterpretasi, dan melaksanakan dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan falsafah dalam penyelesaian sengketa dalam perkembangan teknologi. Mampu mengorganisasi tipe-tipe konflik masalah dan mencari bentuk-bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di berbagai konflik. Mampu menganalisis peluang dan tantangan dalam perkembangan penyelesaian sengketa di era industri 4.0. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK: memiliki sikap percaya diri, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah konflik atau sengketa atau beda pendapat. Berbagai capaian mata kuliah ini kemudian dituangkan ke dalam sub capaian mata kuliah yang dituangkan ke dalam pertemuan perkuliahan. Pada perkuliahan ini terdapat 16 kali perkuliahan yang terdiri dari 14 kali pertemuan perkuliahan dan 2 kali untuk penyelenggaraan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun model pembelajaran yang ditekankan dalam mata kuliah ini adalah hybrid learning, sehingga mahasiswa dapat aktif, peka, dan mampu menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan negosiasi dan mediasi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis dan informasi data yang ada. Mewujudkan profil program studi, yaitu menghasilkan kelulusan yang profesional, inovatif, dan berkarakter dalam menerapkan, mengembangkan penegakan hukum di tingkat nasional, menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif, dan berkarakter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat nasional. Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi
SNPT. Kemudian terjalinnya kemitraan di tingkat regional dan nasional dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mengembangkan program studi dan kelulusan yang profesional, inovatif, dan berkarakter dalam bidang hukum sebagai pelaksanaan dan pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU). Berikut saya tampilkan perkuliahan di dalam ruang kelas pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah dan praktek negosiasi dan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada hari ini bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah praktikum negosiasi dan mediasi. Baik, terima kasih semua teman-teman ya. Pada hari ini adalah pertemuan ke-6 ya, kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang terkait dalam negosiasi dan mediasi. Siapa itu pihak-pihak yang terkait dalam negosiasi dan mediasi ini? Nah, tentu di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek ya, karena kita dalam mata kuliah praktikum, tentu di sini adalah pokok bahasannya, pokok kajiannya terkait dengan praktek negosiasi secara langsung. Nah, namun sebelum itu nanti kita akan memberikan sedikit overview ya. Overview itu adalah penjelasan singkat yang terkait materi-materi sebelumnya terkait dengan negosiasi dan mediasi. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Berbicara mengenai praktek negosiasi dan mediasi ini, tentu kita tidak bisa terlepas dari kajian mengenai ketentuan ya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mediasi dan negosiasi dan mediasi ini. Tentu kalau kita perhatikan ya teman-teman, seperti yang pernah saya sampaikan tempo hari, ketentuan yang perlu kita pahami adalah pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan Undang-Undang ya, Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang apa itu? Dan penyelesaian sengketa. Ya, bagus ya. Semuanya masih ingat apa yang saya sampaikan tempo hari. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa, mekanismenya itu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Apa saja di sana? Ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemilihan ahli. Nah, dalam kaitan ini, bila mana kita memperhatikan ketentuan 48 tahun 2009 dan ketentuan Undang-Undang 30 tahun 99. Nah, dalam hal ini kita hanya membahas mengenai praktek negosiasi dan mediasi ya. Yang lain-lainnya nanti pada kesempatan lain saja ya kita bahas, atau dalam kelas yang lebih advance lagi ya, lebih lanjutan lagi. Baik, nah ini teman-teman ya, terkait dengan negosiasi ini overview saja. Terkait dengan negosiasi tadi ya, mohon diulang ke negosiasi. Nah, ciri khas dari negosiasi itu tentu itu terkait dengan pihak ya. Pihak itu ada dua pihak, artinya pihak-pihak yang berselisih, pihak-pihak yang bersengketa. Di sini ada dua orang ya. Ada pihak pertama misalnya, kemudian ada pihak kedua ya, yang berselisih melakukan negosiasi. Nah, tentu ini dilakukan negosiasi secara langsung oleh para pihak secara langsung.
Kemudian next slide. Kemudian, nah ini bedanya apa antara negosiasi dengan mediasi? Nah kalau negosiasi langsung itu dilakukan secara langsung oleh para pihak. Nah kalau secara mediasi, nah mediasi ini kita lihat ya di sini ada orang itu bisa mediator ya, ada orang pihak ketiga. Nah ini dilakukan langsung oleh para pihak, tapi ada bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Yang mungkin juga itu expert ya. Nah, cuma mediator di sini tentu dia harus imparsial ya. Imparsial itu tidak memihak kepada salah satu pihak. Itu bedanya ya. Negosiasi langsung dilakukan oleh para pihak yang berselisih. Nah, kalau mediasi tentu ada bantuan pihak ketiga ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Lagi bertanya. Ya. Apa perbedaan negosiasi dengan melobi serta apa tujuan negosiasi dalam penyelesaian sengketa? Ini pertanyaan bagus sekali ya. Apa bedanya antara negosiasi dan lobby? Nah, tentu kalau negosiasi ini ada ketentuan-ketentuannya ya, ketentuan-ketentuan yang diatur, ada faktor-faktornya yang harus diperhatikan. Kalau lobby itu tidak ada apa ya namanya itu sense art ya, seni ya, seni dari pihak-pihak yang berselisih ya, bagaimana untuk menyelesaikan sengketa itu. Baik, pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Reza bertanya. Ya. Jika negosiasi buntu tidak berhasil, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, akan diadakan mediasi dan dapat dibantu oleh pihak ketiga, yaitu seorang mediator. Nah, bagaimana peran mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa ini? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini tadi ada negosiasi langsung ya. Nah, kalau pada saat negosiasi langsung itu nanti yang melakukan musyawarah mufakat itu adalah para pihak secara langsung. Namun kalau para pihak bernegosiasi ya tidak tercapai kesepakatan, nah itu bagaimana? Nah, para pihak ini bisa memohon bantuan kepada pihak ketiga ya. Kalau negosiasinya itu buntu, gagal, tidak tercapai ya. Nah, makanya silahkan memohon meminta bantuan pihak ketiga, tentu yang expert, yang ahli ya. Jadi ada 3 pihak di sini. Ada para pihak yang berselisih langsung, kemudian ada pihak ketiga yang akan bertindak sebagai juru damai ya. Nah, mediator itu adalah juru damai. Nah, juru damai ini adalah nanti yang akan penengah ya, yang akan menengahi di antara selisih-selisih para pihak. Jadi pertanyaannya apa? Mohon diulang. Peranannya sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan. peranannya itu sebagai juru damai ya. Dari pihak yang berselisih itu perlu peranan ya. Nah, kalau berselisih itu jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, ada ketentuannya ya, maksimal berapa dalam pasal 6 ingat? Ya. Dalam pasal 6 ayat 1 sampaikan ya. Jadi kalau diam-diaman itu jangan terlalu lama ya. Nah, itu perlu bantuan pihak ketiga ya. Nah, itu diatur dalam ketentuannya ya. Nah, kalau tidak tercapai minta bantuan pihak ketiga, nah si mediator itu adalah nanti yang akan jadi juru damainya. Peranannya demikian ya. Nah, tapi si juru damai atau mediator itu dia tidak bisa memutuskan. Tapi uniknya ya, juru damai itu dia bisa memanggil salah satu pihak untuk hadir ya, kemudian pihak lainnya secara terpisah. Apa itu namanya? Kaukus ya. Dalam istilah gua apa namanya? Ada namanya kaukus. Jadi mediator tadi ya, mediator itu imparsial, independen ya, juru damai boleh mengundang salah satu pihak atau bertemu lah ya dengan salah satu pihak, kemudian bertemu dengan pihak yang satunya lagi ya, mitranya. Nah, cuma dia tidak bisa
mutus ya. Lain halnya kalau dia minta pihak ketiganya itu sebagai arbitrator, itu beda ya. Nah kalau arbitrator itu dia bisa memutus ya, itu berbeda ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Dalam mediasi ini apabila mediasinya banyak tidak hadir, apakah dapat diwakilkan oleh pelaksana dan juga apakah boleh staf pada kantor advokat tersebut kemudian semuanya itu Oke, bagus pertanyaannya ya. Kalau misalnya pihak-pihak yang berselisih ya, ada bantuan pihak ketiga ya dalam proses mediasi, boleh nggak ya kita minta tolong pihak lain ya untuk menjadi atau mewakili kita? Ya silakan ya, silakan. Tapi tentu kalau ada mekanisme, ada pihak lain ya yang akan membantu kita, pihak-pihak yang berselisih tentu harus ada surat kuasa ya. Nah, nanti ada keterampilan khusus lagi ya, mahasiswa nanti akan dibawa ke sana ya untuk kita dapat merancang surat kuasanya ya, kemudian nanti akan merancang klausula ketentuan tentang penyelesaian perselisihan tadi ya, itu bila mana dilanjutkan ke sana. Baik, pertanyaan bagus ya. Boleh nggak pakai kuasa? Boleh, silakan ya. Apalagi kalau misalnya berbeda tempat ya, tapi untuk menyelesaikan perselisihan ini boleh dikuasakan, boleh ya. Tapi dengan catatan harus dengan surat kuasa. Kuasa walaupun dapat dilakukan secara lisan, tapi baiknya itu ada kuasa yang secara tertulis. Baik, ada lagi pertanyaan? izin Pak. Kalau mediasi ini kan yang saya kan dalam kan ada asas namanya pasalkan tidak berpihak mediator tersebut. Nah bagaimana ketika memang mediator ini salah satunya itu memihak, contoh misalnya kepada klien A, jadi yang klien B itu tidak, apakah bisa dilakukan sanksi administratif ataupun mungkin hanya badannya saja dari organisasi itu yang memang menindaklanjuti ketika dia tidak melakukan sesuai dengan yang tidak berpihak itu gitu Pak. Saya dari Bani itu menetapkan satu mediator yang memang mediator ini harus menyelesaikan suatu perkara, tapi ketika di pertengahan perkara itu ternyata memihak salah satu, apakah disanksinya langsung dari kita sebagai klien ataupun secara administratif itu seperti apa? Ini pertanyaannya banyak ya, ini dari 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak ya sebetulnya. Ini saya sampaikan dulu ya, kalian itu harus pahami ya. Pertama yang harus kita pahami apa sih falsafahnya ya. Falsafah dalam penyelesaian sengketa ya. Satu ya, falsafah dalam penyelesaian sengketa itu memberdayakan para pihak, individu para pihak yang berselisih. Untuk apa? Memberdayakan mereka. Nah, itu adalah untuk settlement ya, untuk settlement, untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya bagaimana? Nah, menyelesaikan masalahnya itu adalah secara kooperatif ya. Nah, secara kooperatif itu adalah kerja sama ya, secara kooperatif dan non konfrontatif. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini yang harus betul-betul teman-teman semuanya dipahami terkait dengan falsafah. Kalaupun nanti kalian sudah selesai dari sini ya, dari UNLAR jadi sarjana hukum, kemudian nanti setelah sarjana hukum mau mengambil profesi sebagai lawyer ataupun sebagai arbiter atau sebagai mediator, juru damai. Nah, kalian tolong pahamkan mengenai falsafahnya ya, falsafah dari penyelesaian sengketa itu ya. Falsafah dari penyelesaian sengketa apakah melalui negosiasi, kemudian apakah melalui mediasi ataupun arbitrase. Tadi dua ya, memberdayakan para pihak itu untuk menyelesaikan settlement of dispute, menyelesaikan sengketa. Yang keduanya itu adalah untuk menyelesaikan sengketa itu bagaimana? Kooperatif, kerjasama, dan non konfrontatif untuk mencapai hasil yang win-win ya, solution. Bagus ya.
untuk mencapai win-win solution. Terima kasih, bagus sekali ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Baik, saya lanjutkan lagi ya. Selain falsafah tadi, falsafah dalam penyelesaian sengketa, ya, karena ini masuknya ranah-ranahnya hukum penyelesaian sengketa ya. Jadi teman-teman harus dalami mengenai falsafah penyelesaian sengketa. Lagi dua ya. Nah, kemudian ada prinsip yang harus kalian pahami juga. Nah, baik dalam bernegosiasi maupun dalam bermediasi ada dasar ya, dasar sekali itu yang sangat fundamental kalian pahami, partai otonomi ya. Para pihak itu memiliki kewenangan penuh dalam bernegosiasi ya, dalam membuat kebijakan itu partai otonomi. Mungkin ini istilahnya ya, bahasa asingnya partai otonomi itu yang memiliki kebebasan itu adalah para pihak ya, tidak yang lain. Jadi dalam menyelesaikan sengketa juga adalah para pihak sendiri, law of the parties, kemudian prosedur of the parties. Nah itu ya, prinsip-prinsip itu kalian harus pahami. Kemudian yang kedua yaitu prinsip konfidensial ya, ingat prinsip kerahasiaan yang harus dijaga oleh para pihak. Apalagi nanti kalau pihak-pihaknya ini para pelaku usaha ya, nah, jangan sampai nanti mengganggu hubungan kerjasama usaha di antara para pihak. Kemudian tadi saya sampaikan partai otonomi, kemudian prinsip confidentiality ya, kerahasiaan. Kemudian ada lagi yang tahu nggak prinsip apa lagi? Ya, prinsip apa lagi? Prinsip yang harus kalian pahami juga adalah prinsip equal treatment ya. Prinsip equal treatment itu apa? Prinsip yang memang harus ada seimbang ya, antara para pihak itu harus seimbang. Ajas proportionality ya, ajas proportionality. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai negosiasi ya, apa syarat-syarat yang harus diperhatikan ya dalam bernegosiasi? Untuk menjalankan proses negosiasi ini, setidak-tidaknya harus diperhatikan ada dua hal ya yang harus dimiliki. Pertama, dilakukan itu minimal oleh 2 orang. Kita mungkin juga lebih ya. Ini harus hati-hati, istilah 2 orang dan pihak berbeda ya. Nah, kemudian ini bisa dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung ya. Nah ini dalam negosiasi ini antara para pelaku bisnis ya, para pedagang ya, antara pedagang dan penjual ya. Nanti kalian akan praktek nanti ya, akan kita kasih contoh ya. Kemudian ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait ya. Bila mana pihak terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan ketidakcocokan dalam menentukan keputusan. Ini apa artinya? Tidak ada titik temu ya. Nah, kalau negosiasi itu intinya sih tawar menawar ya. Ya, misalnya yang satu ini antara penjual dan pembeli. Yang menjual misalnya mengatakan penjual itu maunya misalnya 100.000 ya. Kemudian si pembeli mampunya hanya 90.000 ya. Itu beda ya. Nah, gimana ada tawarnya ya? Nah, tentu nanti di situ akan berpraktek ya, praktek bernegosiasi secara langsung ya antara para pihak, antara penjual dan pembeli. Ini nanti kita akan kasih contoh ya, contoh kasusnya. Karena kita materinya ada materi praktek, nanti kalian akan berpraktek ya. Baik, lanjut. Kemudian ini ya, yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya, apakah keterampilan
ya, keterampilan dalam bernegosiasi ya, keterampilan dasar yang harus kita pahami ya. Tentu pertama adanya ketajaman berpikir ya, kemudian sabar juga ya. Kalau dalam bernegosiasi itu kita harus punya kesabaran ya. Mungkin tadi menawarkan 100.000, sementara pihak lainnya itu hanya mampu 90.000. Nah, gimana untuk adu tawar tadi ya? Jadi kita harus sabar ya. Kemudian dapat beradaptasi, daya tahan, kemampuan bersosialisasi, konsentrasi, kemampuan berartikulasi, memiliki selera humor ya. Itu ada distransfer juga ya, di situ harus ada sense of humornya juga ada ya. Jadi jangan terpaku kepada masalah terus ya, tanpa ada diselingi ya. Jadi harus ada juga ya di situ. Itu adalah untuk adu tawar ya. Kadang-kadang kalau kalian praktek itu ya, beradu tawar dengan si penjual tentang sayur kita kan, kadang-kadang nawarin segitu, harganya segitu. Nah, ibu-ibu ya, teman ibu ini nawarnya itu harus sabar juga, sehingga nanti ada titik temu di antara penjual dan pembeli. Karena akan masuk ke fase berpraktek ya, bagaimana berpraktek bernegosiasi. Nah, di antara kalian siapa yang akan mau praktek, melaksanakan praktek? Siapa? Oke, Renaldi, silakan. Renaldi. Siapa lagi? Satu orang lagi? Satu orang ini? Ya, silakan. Ya. Mas, saya ingin beli laptop Dell Inspiron. Apakah di sini ada? Oh, ada Mas. Ini ada beberapa pilihan warna. Berapa harganya Mas untuk yang warna abu-abu ini? Semua warna harganya sama Mas, sekitar 13.150.000. Harganya boleh kurang nggak Mas? Paling pasnya 2.680.000. Boleh dikurangi lagi nggak Mas? Wah, segitu rasanya tidak bisa Mas. Baiklah Mas, saya setuju. Ini uangnya. Ya, terima kasih Mas. Kita akan lanjutkan kepada praktek yang kedua. Tadi kita sudah melalui praktek yang pertama, sekarang bagian ke praktek yang kedua. Ini tentu dalam proses bernegosiasi ya, proses negosiasi. Ingat ya, proses negosiasi. Silakan siapa yang maju? Ya, silakan maju saja ya. Selamat siang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit. Baik, mari saya antar menuju ke bagian kredit. Jadi begini Bu, saya punya niat akan mengembangkan usaha. Maka dari itu saya akan mengajukan kredit. Berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk usaha yang Ibu inginkan? Saya butuh uang sebenarnya itu 300 juta. Bisakah saya mendapatkan pinjaman dengan jumlah tersebut? Maaf sebelumnya, tetapi kan jumlah pinjaman Ibu ini terlalu besar ya. Bagaimana jika pihak bank memberi 200 juta? Tidak bisa lebih dari itu Bu. Saya kan nasabah lama di bank ini. Baiklah, Ibu saya beri 220 juta, bagaimana Ibu? Tolong dilebihkan lagi Bu, saya membutuhkan lebih banyak uang untuk mengembangkan usaha saya. Oh ya baiklah, maksimal bank hanya bisa memberi pinjaman sebesar 250 juta saja Ibu. Oke, bisa saya atur kapan uangnya? Kalau Ibu setuju, uang 250 juta memang bisa dicairkan secepatnya Ibu. Iya, saya setuju. Kemudian bagaimana lagi? Pihak bank akan memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu ya Bu. Sama-sama Ibu, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan praktek bernegosiasi ya. Kita akan lihat ya teman-teman di sini praktek bernegosiasi. Pertama ya, negosiasi itu ada dua orang atau dua pihak ya, pihak yang satu
satu dan pihak kedua. Ini ada pihak penjual dan ada pihak pembeli. Nah, di sini dalam bernegosiasi tadi syaratnya harus ada dua. Ya. Kemudian di situ ada proses tawar menawar. Ya, ada pertama tadi menyampaikan berapa tadi? 13 juta. Kemudian ditawar ya sama pembeli jadi 12 juta. Nah, coba di sini udah sepakati apa belum tadi? Sudah. Berapa disepakatinya? 12 juta 600. Nah, di situ ada tawar menawar ya. Penawaran pertama tinggi, kemudian menawar rendah, akhirnya ada tercapai kesepakatan. Nah, di sini saya lanjutkan ya, ini terkait dengan hasil penawaran ini, kan tadi tercapai ada titik temu ya, ada titik temu antara penawaran dan pembelian tadi ya, ada yang jual dan beli, kemudian ada titik temu. Nah, ini kalau negosiasi ini dalam umum ya itu terjadi demikian ya. Nah, kemudian kalau ini yang nilainya cukup material ya, kemudian ada angka-angka yang atau objeknya tertentu, ada kesepakatan, ada objek tertentu ya. Kemudian ada apa lagi? Cakap ya. Tadi ingat ya 1320 apa? 1320 ada kesepakatan ya antara penjual dan pembeli. Kemudian ada cakap ya, para pihak penjual dan pembeli juga cakap. Kemudian ada objek yang objek tertentu dinegosiasikan ya. Kemudian tentu harus yang halal ya, bahwasanya itu sebab-sebabnya itu yang halal ya. Nah, di situ ada proses negosiasi saat penawaran tinggi, kemudian turun ya, akhirnya dapat kesepakatan. Nah, di sini lesson-nya apa? Yang harus kalian perhatikan itu adalah ada akta kesepakatan bersamanya ya. Ada kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan pihak yang produk hukumnya itu ya. Produk hukumnya tolong perhatikan ya, dilihat pihaknya ya. Dilihat pihaknya, ini ada pihak, tadi kita balik lagi ke dasarnya, ada pihak satu, pihak dua, ini yang berselisih, bersengketa, kemudian ada pihak ketiga yang jadi sebagai penengah ya, juru tengah. Kemudian ini ya. Nah, ini dua model tadi ya, ilustrasinya. Nah, ini pihak tengah ini tentu tidak boleh memihak ya, imparsial namanya ya, tidak boleh memihak ke A, tidak boleh memihak ke B. Walaupun ini tadi ditanya boleh nggak pakai kuasa, ya silakan saja pakai kuasa ya, tidak menutup kemungkinan dalam praktek itu diwakili oleh kuasanya ya. Kemudian ini ada pihak ketiga, ini harus jadi juru tengah ya, juru damai. Nah, ini dalam proses mediasi ya. Nah, kita kembali ke tadi ya, contoh kasus yang kedua tadi, mau diulang lagi negosiasi yang uang tadi, pinjaman bank ya. Nah, itu proses negosiasi antara nasabah dengan pihak bank ya. Tadi mintanya berapa? 300. Kemudian oleh pihak bank disetujuinya berapa? 220. Katanya belum cukup ya. Belum cukup, belum nyampe modalnya ya. Jadi kemudian akhirnya disepakati ya, ditawarkan oleh pihak bank itu ya, ditawarkan oleh pihak bank, kemudian disepakati oleh pihak nasabahnya berapa? 250. Nah, itu ada kesepakatan. Nah, dari kesepakatan ini kan 250 ya kesepakatannya. Tentu antara bank dengan nasabah nanti ada ikatan ya, mungkin namanya perjanjian kredit ya, mungkin juga pengakuan utang ya. Kalau yang berselisih ini kebetulan ini tidak berselisih ya antara bank dengan nasabah. Nah, tentu di situ ada dibungkus, dikemas dalam bentuk suatu
kontrak ya, perjanjian antara bank dan nasabahnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke, ya kalau cukup, terima kasih ya. Nanti saya akan memberikan evaluasi ya apa yang terjadi dalam proses bernegosiasi maupun bermediasi. Yaitu mudah-mudahan akan bermanfaat buat kalian semuanya ya. Nanti pada saat sudah selesai ya, buru-buru jangan lama-lama di fakultas ya, harus segera selesai ya. Mau jadi lawyer, jadi notaris ya, kemudian mau jadi auditor juga terbuka ya. Teman-teman semuanya, tadi saya sudah memberikan overview ya sedikit di awal. Kemudian kedua juga saya sudah mendengarkan teman-teman ya berpraktek secara negosiasi langsung ya di sana. Kami tentu saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya ya telah mempelajari bersama mengenai apa itu terkait dengan negosiasi dan mediasi. Dan tadi juga langsung teman-teman berperan semuanya ya, berperan semuanya aktif dalam melaksanakan praktek langsung mengenai negosiasi dan mediasi. Bagaimana kesan kalian setelah melihat praktek tadi? Apakah kalian lebih mengenal adanya alternatif dalam penyelesaian sengketa? Ya Pak. Iya Pak. Oke, ya. Tentu di sini saya mengucapkan terima kasih ya. Kalian sudah mengenal ya lebih jauh itu peranan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tadi ya. Itu secara langsung kita sudah lihat di sana peranan para pihak. Tadi tidak ada frontal kan ya, waktu tawar menawarnya ya, tenang-tenang saja kan ya. Oke, baik. Tentu kita juga memahami ya dalam praktek penyelesaian sengketa ini kita memahami tidak hanya di peradilan negara ya untuk penyelesaian sengketa itu bisa juga diselesaikan di luar peradilan negara, yaitu mekanismenya melalui non litigasi, melalui mediasi dan negosiasi tadi ya. Kemudian apakah teman-teman semuanya sudah memahami hal itu? Baik. Tentu ini saya juga apresiasi ya, itu menghargai semuanya ya, mahasiswa sudah melakukan praktek langsung ya mengenai negosiasi dan mediasi. Tentu ini terkait dengan materi kita hari ini ya, terkait dengan pihak-pihak ya, pihak-pihak yang bersisi tadi minimal 2 orang, boleh juga lebih kalau misalnya ada kuasanya ya. Kemudian teman-teman juga dapat tadi ya terlihat dapat membedakan pihak-pihak yang terlibat ya dalam bernegosiasi. Kalau negosiasi langsung ada 2 orang ya, kemudian kalau mediasi tadi ada 3 orang tadi ya, kelihatan ya di ini di display. Kemudian kesimpulan ya, dalam praktek negosiasi ini tentu perlu peranan dari teman-teman ini ya untuk hadir di kelas ya, untuk hadir di kelas peranan praktek. Jadi harus betul-betul aktif ya di kelas dalam mempraktekkan proses latihan ya. Nah, karena praktek juga selain latihan langsung juga nanti selain oral tuh lisan ya, juga nanti teman-teman harus praktek secara tertulisnya ya. Nah, ini wanti-wanti ya, walaupun sudah lisan sudah pasti pandai, tapi nanti jangan lupa itu prakteknya harus didalami juga, praktek secara tertulisnya ya. Ingat ya, written ya, tertulis, jangan lisan saja. Itu adalah untuk kepastian ya, kepastian hukum bagi para pihak. Itu ya. Mungkin terima kasih atas atensi, perhatian ya, kerjasama dari
teman-teman semuanya ya, untuk kelancaran dari proses belajar mengajar dalam materi mata kuliah praktikum negosiasi dan mediasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, karena dari saya tidak ada hal lain yang disampaikan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita akan kembali ketemu pada program kuliah selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya.